Penjaga cahaya. Di sebuah ruangan yang tenang, Pak Budi, seorang asesor senior, duduk termenung di depan laptopnya. Di layar, terpampang draft laporan visitasi ke Sekolah Cahaya Ilmu. Hatinya gundah. Laporan itu terasa kaku, seperti robot tanpa perasaan. Ia merasa ada yang salah, tetapi tidak tahu apa. Sekolah ini luar biasa, gumamnya. Ia teringat pada semangat para guru, keceriaan para murid, dan kehangatan suasana sekolah. Namun, laporannya hanya berisi angka dan data, tanpa mampu menangkap cahaya yang ia rasakan di sana. Keesokan harinya, Pak Budi bertemu dengan Bu Ratna, seorang rekan asesor yang lebih muda namun bijaksana. Bu Ratna, saya merasa laporan saya tidak hidup. Bagaimana cara saya menyampaikan cahaya sekolah ini? Tanya Pak Budi sambil menunjukkan laptopnya. Bu Ratna tersenyum. Pak Budi, kita ini bukan hanya penilai, tapi juga penjaga cahaya. Tugas kita adalah memotret mutu sekolah apa adanya, tanpa filter. Kita harus menjadi mitra yang membantu mereka melihat kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Pak Budi tertegun. Ia teringat kembali pada prinsip akreditasi, bermakna, inklusif, dan kontekstual. Ia sadar, selama ini, ia terlalu fokus pada apa yang harus dinilai, bukan bagaimana cara menilainya dengan hati. Suatu hari, saat sedang melakukan visitasi di sekolah lain, Bu Ratna menemukan sebuah kejanggalan. Rekan asesornya, Pak Anto, terlihat menerima sebuah bingkisan dari pihak sekolah. Hati Bu Ratna resah. Ia teringat akan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas sebagai seorang asesor. Malamnya, Bu Ratna memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Anto. Pak Anto, maaf sebelumnya, tadi saya melihat Bapak menerima sesuatu dari pihak sekolah. Sebagai sesama asesor, saya merasa perlu mengingatkan akan pentingnya menjaga integritas kita, ujar Bu Ratna dengan hati-hati. Pak Anto terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih Bu Ratna, sudah mengingatkan. Saya khilaf. Seharusnya saya menolak pemberian tersebut. Integritas adalah hal utama yang harus kita jaga sebagai asesor, kata Pak Anto dengan tulus. Keesokan harinya, Pak Anto mengembalikan bingkisan tersebut kepada pihak sekolah dan menjelaskan dengan sopan mengenai kode etik asesor. Bu Ratna merasa lega. Ia sadar, menjadi penjaga cahaya bukan hanya tentang menulis laporan yang hidup, tetapi juga tentang saling menjaga dan mengingatkan untuk selalu berjalan di jalan yang lurus. Pak Budi, Bu Ratna, dan Pak Anto akhirnya mengerti. Menjadi seorang asesor bukan hanya tentang menilai, tetapi juga tentang menjadi penjaga cahaya. Mereka harus mampu melihat, merasakan, dan menyampaikan cahaya setiap sekolah, agar mereka dapat terus bersinar dan menerangi dunia pendidikan, sambil tetap menjaga integritas dan profesionalisme.